Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadla Rahmawati Diliani dengan NPM 190323078. Di sini, dalam video ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Kreativitas Penuh Warna Pandawara Group mengajak bersihkan Pantai Sukaraja Bumi Waras Lampung melalui media TikTok. Yang pertama, pendahuluan mengenai topik ini, yaitu menurut Databox, jumlah pengguna TikTok di Indonesia pada April 2023 mencapai sebanyak 112,90 juta dan menjadi keurutan kedua di dunia. Tingginya minat generasi saat ini terhadap media sosial TikTok membuat TikTok menjadi platform yang berpotensi untuk berpromosi. TikTok tidak hanya digunakan untuk sebagai wadah ekspresi diri melalui tarian, nyanyian, atau kegiatan kreatif lainnya, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas dengan memberikan tips unik. Nah, contohnya terhadap grup Pandawara. Grup Pandawara menjadi salah satu contoh pemanfaatan kreativitas di dalam media sosial TikTok sebagai wadah edukasi. Pemilihan akun TikTok Pandawara sebagai objek penelitian didasarkan pada kreativitas dan viralitas dari aksi mereka yang berdampak kepada masyarakat hingga mampu menggerakkan ribuan orang untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan pembersihan. Nah, Pandawara sendiri adalah kelompok peduli lingkungan yang berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Kelompok ini beranggotakan 5 orang, yaitu Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Iksan, Rafa Fasyah, dan Rifki Sadua. Terbentuknya Pandawara bermula dari rasa keresahan yang terjadi di dalam lingkungan mereka tinggal, disebabkan oleh menumpuknya sampah di area sungai. Hal ini yang mendorong kelima pemuda itu untuk mengangkat isu-isu kebersihan. Pandawara telah banyak melakukan aksi bersihkan lingkungan, contohnya dalam membersihkan Pantai Sukaraja. Landasan teori mengenai karya tulis ilmiah saya terdiri dari 2. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Yang kedua, media sosial dan ekspresi kreatif. Nah, dalam perspektif Munandar 2012, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu baru atau kemampuan untuk memberikan gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya. Menurut Drucker, sedangkan inovasi menurut Drucker pada 1985 yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Dalam kasus ini, Pandawara telah menciptakan cara baru untuk menyampaikan pesan-pesan lingkungan hidup yang lebih efektif dan menarik. Landasan teori kedua adalah media sosial dan ekspresi kreatif. Apa itu media sosial? Media sosial telah menjadi platform yang semakin populer untuk ekspresi kreatif. Platform ini menawarkan berbagai alat dan fitur yang digunakan penggunanya untuk membuat berbagai konten unik dan menarik. Sedangkan ekspresi kreatif yaitu sebuah teori bahwasanya media sosial memungkinkan penggunanya untuk mengekspresikan diri mereka secara otentik. Teori ekspresi diri ini dikemukakan oleh Goffman tahun 1959. Teori ini berpendapat bahwa manusia menggunakan interaksi sosial untuk mengekspresikan identitas diri mereka. Media sosial telah membuat ekspresi diri menjadi lebih mudah dan lebih luas. Masuk ke bab pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama adalah bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kreativitas yang dilakukan oleh Pandawara Group dalam membersihkan Pantai Sukaraja. Yang kedua, bagaimana tanggapan publik terhadap aksi kreativitas yang dilakukan oleh Pandawara Group dalam rangka membersihkan Pantai Sukaraja. Dan yang terakhir, bagaimana dampak yang dilakukan oleh aksi kreativitas yang dilakukan oleh Pandawara Group terhadap Pantai Sukaraja. Nah, jadi Pantai Sukaraja itu apa? Pantai Sukaraja merupakan pantai yang terletak di Jalan Ikan Selar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Nah, pantai ini sayangnya dikenal sebagai salah satu pantai terkotor kedua di Indonesia. Pantai ini diserang oleh berbagai masalah sampah plastik dari berbagai sumber, termasuk limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga sampah yang dibawa oleh arus sungai. Dan berakhir menjadi pembuangan sampah yang ilegal. Poin pertama yaitu partisipasi masyarakat. Nah, pada tanggal 7 Juli 2023, Pandawara Group memposting sebuah video kreatif mengenai mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama membersihkan Pantai Sukaraja. Postingan ini sukses mendapatkan perhatian sehingga 3.700 lebih dari sukarelawan bergabung ikut berpartisipasi. Dari 3.700 sukarelawan menunjukkan sejauh mana masyarakat merasa terpanggil dan terinspirasi untuk berkontribusi secara aktif dalam menjaga kebersihan Pantai Sukaraja. Kebersihan ini menjadi inspirasi untuk aksi-aksi ke depannya. Aksi ini menjadi bukti bahwa ketika kreativitas dan inovasi menyatu dengan semangat kepedulian akan mendapatkan dampak yang luas. Aksi tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, baik yang berasal dari Bandar Lampung maupun luar kota. Banyak warga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun melalui media online. Masuk ke poin yang kedua, itu bagaimana tanggapan publik terhadap aksi kreativitas yang dilakukan oleh Pandawara.
Pandawara berhasil mencapai prestasi yang luar biasa dalam aksi membersihkan Pantai Sukaraja dan layak untuk diakui dan mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari kalangan masyarakat umum, influencer, hingga ke tingkat pemerintah. Contoh tanggapan publik mengenai aksi yang dilakukan oleh Pandawara. Yang pertama ada Menteri Kemen Praktev, yaitu Sandiaga Uno, mengatakan bahwa beliau bangga dan amat sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh warga Lampung dan juga Pandawara yang ikut serta dalam kegiatan membersihkan Pantai Sukaraja. Dan yang kedua ada Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Yang kedua ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. TikTok influencer. Yang ketiga ada influencer TikTok yaitu Gerald Svensson yang mengatakan bahwa Pandawara merupakan sebuah influencer keren karena sudah menginfluence banyak orang untuk melakukan hal baik bersama-sama. Yang keempat yaitu Wali Kota Bandar Lampung Eva Duwiana. Aksi yang dilakukan oleh Pandawara Group memang sangat amat banyak dinilai oleh publik dengan positif. Akan tetapi, ada pula yang menanggapi dengan negatif. Seperti contoh yaitu beberapa nelayan yang bermata pencarian di Pantai Sukaraja mengeluh bahwa aksi bersih-bersih tersebut mengganggu aktivitas mereka. Karena sampah-sampah yang dikumpulkan oleh para relawan itu menghalangi akses mereka ke laut. Selain itu, para nelayan di Pantai Sukaraja juga meminta agar sampah yang berada di pantai tersebut tidak dibersihkan secara menyeluruh karena sampah tersebut digunakan sebagai landasan perahu dan bersandarnya perahu nelayan. Pada poin yang ketiga, yaitu bagaimana dampak dari aksi kreativitas yang dilakukan oleh Pandawara Group terhadap bersihkan Pantai Sukaraja. Nah, teman-teman, pasti dalam dampak ada positif dan juga negatif. Yang pertama, ada dampak positif dari aktivitas kreativitas yang dilakukan oleh Pandawara Group terhadap Pantai Sukaraja. Pertama, ada peningkatan kesadaran lingkungan. Maksudnya, melalui video kreatif di TikTok, Pandawara berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi Z atau generasi sekarang, tentang dampak dari sampah plastik di pantai. Yang kedua, ada partisipasi aktif dari masyarakat. Maksudnya, yaitu bisa kita lihat, lebih dari 3.700 sukarelawan terlibat dalam aksi membersihkan Pantai Sukaraja. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Yang ketiga, momentum positif. Maksudnya, inisiatif kreatif yang dilakukan oleh Pandawara menciptakan momentum positif, menginspirasi partisipasi aktif dari generasi muda yang merupakan pemimpin masa depan. Yaitu cita positif untuk Pandawara Group. Maksudnya, di sini Pandawara Group membangun atau menciptakan citra yang positif melalui pendekatan yang unik dan juga kreatif. Dengan cara membersihkan pantai melalui media sosial TikTok. Dan yang terakhir yaitu penggunaan TikTok sebagai alat yang efektif. Maksudnya, Pandawara mengajarkan atau membuktikan TikTok sebagai alat efektif yang bisa menjangkau generasi sekarang atau generasi Z untuk membangun pemahaman tentang masalah lingkungan. Dan dampak negatifnya juga terdiri dari 5. Yang pertama adalah potensi greenwashing. Maksudnya, Pandawara mungkin saja dianggap greenwashing jika dilihat sebagai pencitraan atau tanpa komitmen nyata dalam melakukan pembersihan pantai. Maksudnya adalah Pandawara mendapatkan tantangan untuk mempertahankan tingkat antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu perubahan tren di media sosial. Media sosial merupakan dinamika yang dapat berubah dan mempengaruhi daya tarik pesan dari pelestarian lingkungan. Yang kedua adalah kesulitan untuk mempertahankan partisipasi tinggi. Keempat merupakan tantangan dalam transpirasi dan konsistensi yang dilakukan oleh Pandawara. Maksudnya, Pandawara penting untuk menjaga transparansi dan konsistensi untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam melakukan aksi kreativitasnya membersihkan lingkungan. Yang terakhir adalah adanya potensi ketidakberlanjutan. Maksudnya adalah ketidakberlanjutan upaya yang dilakukan Pandawara untuk pelestarian lingkungan memerlukan perencanaan jangka panjang dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Dengan 112,97 juta pengguna TikTok di Indonesia pada April 2023, Pandawara menggunakan kreativitas mereka untuk menyebarkan pesan lingkungan. Pandawara tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak dengan aksi membersihkan Pantai Sukaraja di Lampung. Masuk ke bagian penutup dari karya tulis ilmiah ini, yaitu Pandawara merupakan kelompok remaja di Indonesia yang memanfaatkan platform TikTok sebagai kekuatan untuk perubahan yang positif. Oleh karena itu, kreativitas verbal dan penggunaan suara dalam konten TikTok menjadi kunci membawa perubahan sosial positif. Bahwasanya, tindakan kecil dalam lingkup kecil dapat merangsang perubahan besar di masyarakat. Pandawara menjadi contoh bagaimana teknologi khususnya TikTok digunakan untuk membawa perubahan positif pada sosial dan menciptakan dampak yang lebih luas dalam masyarakat. Contohnya, membangun kesadaran akan lingkungan, mendorong tindakan positif. Mereka mengajarkan bahwa individu dengan kreativitas dan semangat perubahan dapat berkontribusi pada kebaikan bersama.
Demikian presentasi saya yang menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Kreativitas Penuwarna Pandawara Group Mengajak Bersihkan Pantai Sukaraja, Bumi Waras, Lampung. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.